Rusue, lagi ngapain? Ah, gak ada. Tadi lagi rapat. Nanti setelah selesai baru ku beritahu ya. Benci sekali Tuan Zhang. Bagaimana dengan urusan partisipasi saya? Asal kamu melayaniku dengan baik, apalagi hanya sebuah acara musik kecil. Bahkan membuatmu menjadi orang nomor 1 di industri musik Daxia pun bukan masalah. Terima kasih Tuan Zhang. Mari kita main sesuatu yang seru. Asisten Lin, kebetulan kamu kembali. Ada apa? Bawa ke ruang rapat lantai 5, ada klien penting yang buru-buru butuh. Cepat sedikit jalannya. Wah, klien apa ini? Bisa main seperti ini. Serahkan padaku, kamu bisa tenang. Siapa yang menyuruhmu masuk? Cepat pergi. Maaf, saya disuruh dari bawah untuk mengantar barang. Saya segera pergi. Bikin mood rusak. Tuan Zhang, jangan marah, saya akan membuatmu tenang. Tenang, malam ini saya akan mengaturmu untuk tampil. Rusue. Tidak mungkin, jangan berpikir macam-macam. Rusue tidak akan seperti itu. Tuan Zhang, kamu jahat sekali, kakiku sampai lemas. Penampilanmu hari ini benar-benar bagus. Tenang, malam ini kamu akan menerima telepon partisipasi. Halo, Nona Jiang, saya Suemyu, penanggung jawab acara Daxia Voice. Dengan hormat mengundang Anda untuk ikut serta malam ini. Dalam acara kami, Nona Su, saya bersedia ikut serta. Terima kasih banyak. Tuan Zhang, benar-benar menepati janji. Rusue, kamu kemana saja? Saya pergi rapat, tidak seperti kamu, santai sekali. Saya punya kejutan. Sudah, jangan banyak bicara, siapkan barang. Malam ini temani aku ke Daxia Voice. Ah, kamu sudah tahu ya? Gurunya terlalu cepat efisiennya. Rusue, tampil yang baik, berikan semangat untuk musik tradisional. Tidak apa-apa. Jangan gugup. Setelah kamu selesai lomba, saya masih punya kejutan besar. Baiklah, baiklah, saya sudah tahu. Perjalanan ini tidak lepas dari dukungan para fans, apalagi pengorbanan diam-diam seseorang. Siapa itu? Bukan pacar kan? Rusue, kenapa tiba-tiba bilang ini? Aku sangat berterima kasih padanya, jadi pertunjukan hari ini. Aku tidak ingin menikmatinya sendirian. Aku berharap dia bisa naik panggung bersamaku. Menemaniku. Terima kasih. Zhang Heng. Astaga, Rushwa, kekasih misteriusnya. Ternyata Zhang Heng. Ini luar biasa. Zhang Heng adalah gitaris yang hebat, dan juga anak dari Magic Butterfly Entertainment. Dia bahkan berhenti untuk Rusue. Tidak hanya itu, katanya, Zhang Heng adalah murid misterius dari maestro musik, Pak Zheng. Pak Zheng, dia adalah pemain musik tingkat nasional. Zhang Heng itu harta karun apa? Juri Suemyu, dia lebih kaya dan lebih rajin dariku. Seleksi kali ini berkaitan dengan World Voice, kompetisi puncak. Sangat penting, tapi kamu punya senior. Dia memaksa pacarnya untuk tampil. Xiaomu, kamu fokus sayang. Siapa?
Pergi. Sepertinya, Pak Zheng ingin membantu mereka berdua. Aku lebih baik memberikan bantuan. Hei, kamu siapa? Kenapa masuk area panggung? Siapa ini? Kenapa dia naik? Kamu naik buat apa? Cepat turun. Ternyata di kantor tadi, yang berantem denganmu adalah kamu. Jiang Rusway, aku yang mendukungmu selama ini. Sampai ke posisi sekarang. Tapi kamu malah berkhianat, mencari yang lebih tinggi. Kamu itu apa sih? Jia. Dia cuma asisten, cuma tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih. Jiang Rusway, kamu bisa malu nggak? Aku kan pacarmu. Ternyata sang diva punya 2 pacar. Nggak mungkin. Dapat gosip sang diva. Kelihatannya polos, ternyata main 2 hati. Benar-benar nggak kelihatan, betul. Di kantor memang aku. Tapi pernahkah aku bilang kamu pacarku? Kita saling mendukung selama 5 tahun. Kamu malah berbalik tidak kenal. Liburan tahun baru kamu nggak terima hadiah dariku. Aku menghormatimu. Sebelum menikah, aku tidak melampaui batas. Tapi bukankah kita juga berpegangan tangan, berpelukan, dan saling berkata manis? Aku menerima hadiahmu, bukan berarti aku setuju. Aku berpegangan tangan dan berpelukan denganmu. Bukan berarti aku pacarmu. Oh. Ternyata kamu cuma seorang yang selalu merayu. Kamu tidak melakukan apa-apa kan? Aku sudah melakukan semuanya. Dari ujung ke ujung, semuanya sudah kulakukan. Jangan bicara begitu dengan Tuan Zhang. Kalian berdua. Mulai berkelahi. APA? Lini, kamu sudah menghisap darahku cukup banyak, belum cukup? Aku. Menghisap darahmu? Memangnya siapa lagi? Aku adalah diva baru, sementara kamu. Orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Siapa yang bangun jam 5 pagi setiap hari untuk menyiapkan makananmu 3 kali sehari? Siapa yang setiap hari menyiapkan jadwal dan pertunjukanmu? Siapa yang membawamu ke berbagai acara? Setelah lulus, aku meninggalkan karirku sendiri. Fokus merencanakan jalan musikmu. Itu hanya pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan siapa saja. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting, ya? Pekerjaan sampingan. Tanpa bimbinganku. Menurutmu, bagaimana kamu bisa berkembang pesat di jalan ini? Kamu? Apakah kamu? Lulusan universitas biasa. Apa yang bisa kamu bimbing? Aku mencapai posisi ini berkat usaha dan bakatku sendiri. Tentu saja, juga berkat bantuan Zhang Heng. Tidak ada hubungannya denganmu. Bimbingan. Kamu bilang. Kamu membimbing diva baru yang paling berbakat. Apa aku tidak salah dengar? Hahaha. Bantuannya. Dia siapa? Kalau bukan aku yang meminta kuota ini untukmu. Menurutmu, dengan levelmu, apa yang membuatmu layak berdiri di sini? Dia yang meminta kuota. Dia adalah murid Pak Zheng. Dia senior. Si tukang rayu masih bermimpi, ya? Kamu tahu siapa aku? Putra Mahkota Moth Entertainment. Guruku itu tokoh besar yang dihormati semua orang. Berani-beraninya menipu di sini pakai nama guru. Asal nuduh dan mengklaim jasaku. Betul, cuma orang seperti yang Master Zhang dengan status dan latar belakangnya yang bisa menarik perhatian Pak Zheng. Lini, awalnya aku mau kasih lu muka, tapi ternyata lu makin menjadi-jadi. Bahkan berani coba rebut jasa Zhang Heng. Lu tahu gak latar belakang Zhang Heng seperti apa? Cuma satu katanya, aku langsung dapat izin ikut kompetisi. Bahkan bisa bantu aku menang podium di ajang internasional. Sedangkan lu bisa apa sih? Hari gak sia-sia datang ke sini. Naik ke panggung musik internasional, susah apa sih? Buat aku, gampang banget. Lu cuma tukang bersih-bersih, ngerti musik gak sih? Aku ini dewa musik dahsyat. Sekarang, aku malah dihina oleh sampah seperti lu, dibilang gak ngerti musik. Oke, hari ini akan aku tunjukkan.
Apa beneran aku gak ngerti musik? Lini, lu pikir panggung ini siapa aja bisa masuk? Jangan malu-maluin, minggir sana. Acara kita punya prinsip, merekrut talenta tanpa batas. Merlin mau coba, menurutku boleh kasih dia kesempatan ini. Bagaimana kalau pertandingan pembukaan Nona Jiang? Gimana? Usul Nona Su bagus, aku setuju. Si Boka bilang dia naik ke panggung musik internasional, gampang banget. Aku mau lihat dia beneran punya skill. Atau cuma omong doang. Wah bagus nih, aku juga mau lihat divanya. Oke. Karena lu mau mati, aku juga gak keberatan. Seperti menginjak semut. Menggin Kirken Lu. Sayang, ayo kita main satu lagu. Main ayo belajar mengeong yuk, gimana? Oak. Lini, akan aku tunjukkan. Cuma anak kecil main elektrik dari Jepang aja bisa ngalahin lu. 100 tingkat. Ini alat musik paling trendy dari Jepang. Lucu banget dan seru, pemandangan dan suara. Pesta double, aku suka banget. Nona Jiang pasti tahu acara kita. Untuk memilih musisi terbaik dari Dacia yang akan mengikuti kompetisi puncak First of the World ya. Tentu saja. Nona Jiang, awalnya kamu mendaftar musik tradisional Dacia. Kenapa tiba-tiba pilih elektrokermit aliran Jepang? Apa musik tradisional Dacia tidak layak? Perkataan Nona Su keterlaluan. Menurutku, Ruswe bisa memainkan elektrokermit. Dengan efek sebaik ini, sangat berbakat. Dasar, untuk menjilat Seng Laoren. Sampai ngomong bohong. Tidak boleh. Aku tidak boleh kalah darinya. Benar, di kompetisi internasional sekarang, alat musik barat memang dominan. Musik tradisional Dacia terlalu terbatas. Pilihan Ruswe sangat masuk akal menurutku. Inilah akibatnya kalau orang Dacia sendiri bersikap seperti ini pada musik tradisional. Sampai sulit kebanggaan internasional. Musik tradisional? Jujur saja, itu cuma hiburan. Kasta rendah. Mainkan saat ada kematian. Sudah cukup. Tidak pantas di panggung megah, apalagi di kompetisi internasional. Ini bukan promosi budaya, tapi memalukan. Kamu, Siapa bilang musik tradisional tak pantas? Musik Dacia telah diwariskan ribuan tahun. Ketika leluhur kita meneliti musik, orang barat masih primitif. Tinggal di gua. Cerita bagus tapi tak ada gunanya. Akan kubuktikan sampai kamu menyerah. Wahahaha. Linyi bawa Suona ke sini. Mau mengadakan pemakaman untuk semua hadirin? Hahaha. Bawa Suona ke panggung, sial banget. Suona alat musik apa? Itu kan, barangnya orang desa waktu ada yang mati. Benar. Memeleken. Linyi minggir sana. Minggir. Minggir. jangan salah. Ada pepatah, seruling 10 tahun, serunai 1 abad. Terus sampai patah pinggang. Pipa 1000 tahun, Sheng 10.000 tahun. Suona 1 tiup seumur hidup. Musik Dacia sangat beragam. Dengan tingkat kesulitan tinggi. Suona adalah mahakarya terbaik. Menggunakan Suona membutuhkan keahlian tingkat tinggi. Kalau begitu, Linyi mungkin. benar-benar Ali. Belum ditiup. Siapa tahu cuma Omdo. Atau memang jago. Nona Jiang sudah punya Zhang Heng untuk membantu. Linyi, kamu sendirian melawan pasti kalah. Lebih baik aku yang mengiringimu. Terima kasih.
Sangat berwibawa, aku tidak pernah menyangka suara Suona bisa. Spesial berwibawa. Ditambah lagi suara seruling Su Tianho, sangat cocok dengan Suona. Sangat memukau. Benar. Sangat mengagumkan dibandingkan dengan perasaan nasional. Mainan kodok elektronik itu sampah. Luar biasa, suara Suona begitu bersemangat dan jernih, sangat menembus. Sangat cocok dengan lagu Lelaki Harus Kuat. Benar-benar pasangan yang sempurna, memang budaya Tionghoa yang terbaik. Teknik permainan Linyi juga sudah mencapai puncak. Geseran halus, napas stabil, sempurna. Siapa yang menang dan kalah seharusnya sudah jelas. Tapi aku tidak terima, kalau bukan karena bantuan Nona Su. Lagu ini tidak ada artinya, tidak akan ada efek seperti ini, dan Suona itu konsepnya sudah kuno, gayanya monoton. Lagu Lelaki Harus Kuat ini sudah berumur lebih dari 30 tahun, jujur saja aku sudah bosan mendengarnya. Menurutku Rusue Tianho lebih unggul. Guru Wang juga tidak salah, memang benar. Lagu ini memang sudah lama, hanya orang seumuran ayahku yang suka. Sang Heng benar. Menurutku suara seruling Su Emyu sangat menambah nilai. Linyi memang punya kemampuan, tapi sayang, salah memilih alat musik. Ah, Suona Linyi itu sudah ketinggalan zaman. Bisa disebut alat musik? Musik orkestra barat. Itulah yang terbaik, itulah puncak seni. Menurutku sejak kamu memilih Suona, kamu sudah kalah, alat musik ini tidak layak muncul di panggung. Barang warisan leluhur, kamu berani meremehkannya? Ah, omong causons, warison le lure. Tahukah kamu di ajang internasional setiap tahun, berapa banyak alat musik yang menang? Biola, piano, bahkan shamisen dari Jepang juga pernah menang, dan lagi. Puncak kompetisi suara dunia, persyaratan inovasinya tinggi. Barang-barang kuno MU itu sudah tidak ada lagi. Partiturnya juga sudah hilang, paling hanya bisa ditemukan 1-2 lagu. Menurutku Suona MU itu tidak punya hak untuk bersaing, tidak layak muncul di panggung. Siapa bilang Suona tidak bisa inovatif? Aku bisa. Langsung menciptakan lagu baru. Siapa bilang Suona tidak bisa inovatif? Aku bisa bikin lagu baru dalam hitungan menit. Linyi, lu nggak berpendidikan ya? Nggak tahu teori musik dasar apa? Bisa baca not balok nggak? Tahu nggak bikin lagu butuh waktu dan tenaga? Banyak banget waktu dan energi. Lu cuma bisa ngomong doang. Ternyata cuma tukang gembar-gembor bodoh. Lucu banget. Dia anggap musik tradisional sebagai apa sih? Mau bikin inovasi ya bisa inovasi? Aku nggak ngerti teori musik. Aku nggak berpendidikan, Jiang Rusue. Berapa kali aku bantu lu revisi lagu sampai tengah malam? Berapa banyak lagu lu yang dari tanganku? Lu nggak sadar diri apa? Nggak kawai lu. Lagu-laguku itu. Semua lagu itu produksi Magic Disc Entertainment. Semua hasil jerih payah Zhang Heng. Berdasar apa bilang itu buatanmu? Dengar ya, cuma di dunia hiburan. Cuma Magic Disc Entertainment yang bisa produksi sebanyak ini. Dengan kualitas tinggi. Lu siapa? Berani-berani ngaku karya kami. Kalian memang gak bakal menyerah sampai jatuh ke jurang. Gak kapok sampai nabrak tembok. Kalau sudah begitu, bagaimana kalau kita adu lagi? Boleh. Mau adu apa? Hari ini silakan pilih tema dan lagu sesukanya. Asal kalian mainin satu lagu, aku langsung bisa ciptain lagu serupa untuk Suona dalam hitungan menit. Apa? 1 menit? Lu terlalu pede deh. Pede itu bagus, tapi jangan terlalu sombong. Linyi, yakin? Ini bukan main-main. Ini serius. Aku yakin. Kebetulan ada 4 juri, bisa jadi saksi. Kalau aku kalah, terserah dia mau apa. Oke, aku taruhan sama lu. Kalau lu nggak bisa bikin, atau waktunya lewat dari 1 menit, Linyi harus jongkok dan jilat sepatuku. Dari ujung ke ujung sampai bersih. Sang Heng, jangan keterlaluan. Kenapa? Takut? Kalau takut, cepat-cepat minggat dari sini. Ngaku kalah, pulang cari mama. Iya, Linyi, demi pertemanan kita. Mending lu pergi sekarang. Kalau enggak, nanti siapa yang malu? Kalau kalian yang kalah, Kalah, terserah lu mau apa. tenang, aku nggak seperti kalian yang nggak sopan. Permintaanku simpel, kalau kalian kalah, jongkok dan minta maaf, akui kalian berdua pria wanita yang selalu cinta, dan Anda harus mengirim lingkaran teman. Aku kalah jadi anjing kampung dan dipajang selama sebulan. Ini terlalu menghina ya. Iya, maksudnya apa sih? Kamu mungkin kurang paham, ini berarti kamu hebat.
Ini adalah kehormatan tertinggi dalam taruhan antar pria. Oke. Sepakat, aku akan memberimu pelajaran. Tenang saja. Aku punya banyak cara untuk menghabisi dia. Lagu baruku. Wah, kamu punya selera ya. Sangat licik. Nona Su, begini memihak tidak benar ya. Seperti yang diketahui, suara Suona tinggi, warnanya kering dan meledak. Kelebihannya adalah bisa memainkan suara yang tinggi, nyaring, dan penuh semangat. Tapi kekurangannya juga jelas, yaitu tidak bisa memainkan musik slow seperti musik pop. Tidak bisa dimainkan dengan Suona. Mencari jalan pintas, tidak berani berhadapan langsung. Dulu demi kamu, rela melepaskan semua ketenaran, berada di belakang layar. Yang didapat malah pengkhianatan, mulai sekarang. Aku akan hidup untuk diriku sendiri, kembali ke puncak. Mungkin dalam pemahamanmu, kamu merasa dengan cara licik ini bisa sukses mencuri ayam, tapi di sini. Jazz biasa itu apa? Kemampuanku. Jauh melampaui imajinasimu. Linyi, 1 menit lagi. Omong kosongmu sudah terbongkar, aku sarankan kamu. Cepat berlutut dan minta maaf. Jiang Rusue. Karena kamu sudah tidak sabar, aku akan membuatmu mati dengan jelas. Bisa main pipa tidak? Tentu. Pipa. Untuk apa pipa? Ya ampun, Suona punya suara seperti ini. Dipadukan dengan pipa Sutianho, ini sangat kaya. Sangat nyaman, inilah pesona musik tradisional. Mulai sekarang aku akan terjun ke musik tradisional. Apakah telingaku bermasalah? Kalian merasakan tidak? Bagian ini sepertinya dimainkan seperti saksofone. Tinggi tapi lembut. Gagah tapi justru penuh perasaan, Linyi terlalu hebat. Bagaimana caranya? Aku tidak tahu harus bilang apa, bisa memainkan Suona dengan gaya. Jazz seperti ini, aku hanya bisa bilang Linyi. Kamu benar-benar jenius, bisa membuat kami. Pangeran musik culun. Memberikan pujian setinggi ini, anak ini memang punya sesuatu. Kemampuan mengontrol yang ringan dan mudah seperti ini. Tidak mungkin salah, guru bilang kakak kelas. Pasti Linyi. Dari tadi bilang mau bikin lirik dan musik buat aku. Ternyata nyimpan lagu bagus begini. Dasar licik. Dia beneran berhasil nyiptain. Sang Heng, ngalah nggak nih? Sekarang juga berlutut minta maaf, cepat. Gue nggak ngalah. Tapi tadi kan lo sendiri yang bilang. Asal Linyi bisa ciptain lagu dalam 1 menit. Lo mau diapain aja, kita semua saksinya. Kita denger kok, tapi... Itu kan bukan Linyi yang main sendirian. Kalau nggak dibantu Sutianho, dia apaan? Dia bilangnya juga masuk akal sih. Kacai. Kreativitas dan ekspresi Linyi. Tadi udah kelihatan banget kok. Lagi pula aku cuma nemenin, nggak pengaruhin dia. Lo bela-belain dia gitu. Jangan-jangan kalian berdua ada apa? Kalian fitnah banget. Jiang Rusue, lo sendiri yang jorok. Jangan pikir orang lain sama kayak lo. Gue peduli amat Linyi, yang penting lo nggak. Lawan gue satu-satu, gue nggak ngalah, kecuali kita main lagi. Kalau menurut lo, kalau lo beneran gak ngalah. Kalau lo terus gak ngalah, apa gue harus? Terus-terusan adu sama lo? Mending gini, rom de berikutnya. Linyi hadapin sendiri, terus kita suruh semua. Penonton di sini voting, yang votes terbanyak menang. Yang disuka penonton yang paling jago, nggak terima juga percuma. Penair, lo nggak berani ya? Sekalian aja, biar gue lebih malu lo. Sampai lo ngalah beneran. Linyi, jangan maksa. Gue nggak apa-apa. Linyi, tadi gue meremehin lo, sebentar lagi. Gue nggak bakal ngasih keringanan, biar lo si bodoh. Nggak bisa bangkit lagi. DJ, bisa bantuin nggak? Lo curang nih. Kiran, gue curang di mana? Dia sendiri yang bilang. Tema dan genre terserah gue pilih, terserah gue, tema dan genre terserah gue pilih. Terrace?
Bukannya ini satu genre? Tapi ini kan elektro, loh. Kalau nggak sanggup kalah, jangan main dong. Kalau nggak sanggup kalah, jangan main dong. Gue oke-oke aja. Tapi, Linyi, gimana caranya lo bisa mainin suona kayak efek DJ? Ya nggak mustahil juga sih. Linyi, kamu cuma menang karena keberuntungan. Kamu benar-benar sombong, ya? Ini cuma membuktikan kalau kamu bodoh. Linyi, DJ itu menggunakan turntable untuk membuat dan menyambungkan mixing musik elektronik untuk menghasilkan efek suara yang unik. Alat musik biasa sulit menghasilkan efek seperti itu, kamu paham? Apakah itu berarti? Pertandingan ini, kekalahan Linyi sudah pasti. Dia terlalu sombong, pantas saja. Coba saja, siapa tahu berhasil. Sebenarnya, sebagai musisi yang berasal dari DJ, sikap Linyi sangat menghina saya. Dia sama sekali tidak menghargai pekerjaan DJ, kali ini. Pasti akan gagal besar, sebagai musisi. Kita harus tetap rendah hati, jika tidak, cepat atau lambat akan jatuh karena ketidaktahuan. Silakan mulai. Lagu dari Korea, wah, lumayan bagus. Sang Heng memang veteran di dunia musik. Sangat paham selera penonton Korea. Pengaruhnya pada anak muda masih sangat besar. Kali ini Linyi mungkin akan kalah, menciptakan lagu bergenre DJ elektronik itu sulit. Mendapatkan suara penonton dari tangan Korea lebih sulit lagi. Ini tidak sebagus lagu sebelumnya. Sepertinya Linyi sudah menyerah. Bersiap untuk mengaku kalah. Suara dari Tiongkok. Bagaimana dia bisa melakukannya? Linyi, berapa banyak kejutan lagi yang bisa dia berikan? Ini namanya, sekali suona berbunyi, emas berlimpah, dia berhasil. Tidak apa-apa, jangan takut, hasil pertandingan belum keluar. Siapa yang menang dan kalah, belum pasti. Hasilnya belum keluar, belum pasti. Tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Saya yakin yang paling ditunggu sekarang adalah skor suara. Benar, kami sudah tidak sabar. Silakan Sang Heng naik ke panggung. Skor suara Sang Heng adalah 198 suara. Linyi, suara penuh 200,
kami hampir penuh. Kami pasti menang. Linyi, aku pasti akan membuatmu mati dengan sangat buruk. Skor suara Linyi adalah Linyi 197 suara. dan skor suara Linyi adalah 200 suara. 200. Linyi ternyata mendapatkan semua suara, 200 suara. Saya umumkan Linyi menang dengan semua suara. Tidak mungkin, ini pasti tidak benar. Sang Heng Jiang Rusue. Apalagi yang kalian bisa katakan? Berlutut dan minta maaf. Pria tampan dan wanita cantik. Ini pasti kecurangan. Nona Jiang, apakah Anda meragukan kami? Dan keadilan kami? Saya, Nona Su. Ruswe tidak bermaksud begitu. Kalau begitu, terima kekalahan dengan lapang dada. terima kekalahan dengan lapang dada. Nona Su, Anda begitu melawan perusahaan hiburan saya. Apakah Anda pernah memikirkan konsekuensinya? Saya tidak bermaksud melawan perusahaan Anda, tapi di sini tidak hanya ada satu perusahaan hiburan. Dengan kemampuan Anda, belum layak membuat saya memikirkan konsekuensi. Sang Heng, jangan banyak bicara. Cepat berlutut dan minta maaf. Linyi, jangan keterlaluan. Anda hanya beruntung memenangkan satu pertandingan. Apakah Anda akan melawan? Modal? Benar, saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Su Mu, tapi saya bisa menghancurkan Anda yang kecil ini. Keterlaluan? Kalian berdua menekan saya dengan kekuasaan. Dan memberi saya tuduhan palsu. Masih bilang saya keterlaluan. Ya, saya memang kecil, tapi apakah orang kecil tidak punya harga diri? Apakah modal bisa menguasai segalanya? Tentu saja Linyi. Sadarlah, modal bisa membuat Anda terkenal. Modal bisa membuat Anda jatuh tanpa suara. Modal bisa melakukan apa saja. Omong kosong, penonton adalah orang tua saya. Penonton yang membuat saya terkenal, penonton yang membuat saya jatuh. Dibandingkan dengan penonton, modal kalian tidak ada artinya. Benar, Linyi kami mendukung Anda, berlutut dan minta maaf. Lihat Sang Heng, ini baru suara rakyat. Zhang Heng, lebih baik kita minta maaf saja. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, saya akan dapat semua suara. Apakah ini juga salah saya? Kalau bukan salahmu, siapa lagi? Membuat saya kehilangan muka. Kamu yang harus berlutut dan minta maaf. Maaf, Sudahlah Linyi, sekarang sudah berlutut dan minta maaf. Cukup? Sang Heng, tidak benar, ini tentang bertaruh denganmu, aku ingin kamu berlutut padaku. Linyi, jangan sampai kamu benar-benar membuatku marah. Aku akan memblokirmu di seluruh platform. Sebenarnya kamu piker-piker matang-matang. Diblokir di seluruh platform. Zhang Heng, kamu sangat sombong ya. Nona Su, kamu begitu mendukung Linyi. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta. Pada pria ini ya. Omong kosong, aku hanya belum pernah melihat pendatang baru seberbakat Linyi, aku yakin dia nanti pasti akan bersinar dan menjadi bintang masa depan. Kamu memblokirnya. Kamu pikir Magic Butterfly Entertainment bisa mewakili seluruh Dasia? Sang Heng, kalau kalah, harus mengakui. Kalau dipukul, harus berdiri tegak, lebih dari 200 penonton di sini. Semua melihat. Benar, kami semua saksi, tidak ada jalan untuk mengelak. berlutut dan minta maaf. Sang Heng, diam saja. Maaf, aku salah. Apa-apaan ini? Banyak sekali nyamuk. Ini terlalu merendahkan orang. Apa yang merendahkan? Biarkan Zhang Heng begitu sombong. Tidak boleh ada yang melawan ya. Maaf, aku salah, kami jahat, kami bersekongkol. Sang Heng, tidak buruk. Masih ada lagi? Aku salah, kamu hebat. Bagus, Sang Heng. Kalau tidak bisa, lebih banyak latihan, pulang ingat posting di media sosial, taruh di atas selama sebulan. Linyi, urusan kita belum selesai. Kamu tunggu saja. Aku akan menunggu.
Semua istirahat sebentar, pertandingan berikutnya segera dimulai. Linyi, maukah kamu mempertimbangkan untuk mengikuti pertandingan selanjutnya? Aku naik panggung hanya untuk mencari keadilan. Untuk melampiaskan kekesalan, tidak. Hanya karena dia melawan Magic Butterfly Entertainment. Hidupnya sudah pasti tidak mungkin. Untuk berkembang lagi di dunia musik, lebih baik lari dengan ekor di antara kaki untuk menjaga muka. Benar, hari ini kamu dapat sorotan, itu hanya kebetulan. Aku sudah bersamanya selama 5 tahun. Aku tahu betul kemampuan dia. Lanjutkan kompetisi. Tidak takut ketahuan, sampai membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Wajahmu belum cukup kena pukulanku? Mau kena pukulan lagi dariku? Linyi, aku akui kamu memang punya bakat. Tapi melawan modal, kamu belum cukup level, semuanya. Saya umumkan mulai sekarang, perusahaan hiburan saya secara resmi memblokir Linyi. Mulai hari ini, kamu di industri ini tidak ada kesempatan sama sekali untuk menonjol. Zhang Heng, jangan kira di negara ini hanya ada kalian. Perusahaan hiburan saya satu-satunya. Band saya. Selalu terbuka untuk Linyi, selamat bergabung. Kamu bilang, band rakyat kuno kamu itu. Benar juga, Linyi ini memang cocok dengan kalian. Sampah memang seharusnya dibuang ke tempat sampah. Zhang Heng, kamu. Kenapa? Apa yang aku bilang salah? Di dunia ini, uang adalah segalanya. Band rakyat kalian itu hanya tahu bikin nostalgia. Buat apa? Sebenarnya aku tidak berniat melawanmu, tapi karena kamu sudah bilang begitu, maka aku akan terus ikut kompetisi selanjutnya. Aku akan buktikan dengan kemampuan, bahwa musik rakyat adalah yang terbaik. Musik rakyat juga bisa menang juara. Percaya diri dan berwibawa, ini baru kakak seniorku, aku suka. Kalian lihat siapa ini? Bawa suling Suona ikut kompetisi. Iya, bukannya suling Suona itu buat acara duka? Sial banget. Nggak kenal. Ini bukan Linyi? Jangan kira kamu bisa tenang-tenang aja, karena dekat sama Nona Su, lewat jalur belakang. Lihat deh peserta-peserta ini. Mana ada yang nggak berbakat? Kamu apaan? Hati-hati deh, apa? Dekat sama Nona Su, anak ini kenapa sih? Selera Nona Su memang jelek. Ternyata masuk lewat jalur belakang. Benci banget sama orang yang pakai koneksi. Pantasan nggak pernah lihat di babak penyisihan. Ternyata Nona Su juga main gelap. Zhang Heng, kamu memang selalu begitu, mulut masih bau. Apa kamu? Aku ini jujur. Mengalahkan kalian berdua dengan kemampuan. Baru diundang ikut kompetisi. Kamu langsung menghina aku dan Nona Su. Dasar kamu tidak tahu malu. Linyi, jangan pikir kamu bisa menang hanya karena mulutmu lancar. Kamu tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu bodoh. Kamu yang makan tai. HMPH, ayo kita pergi. Babak penyisihan pertama kita sudah berakhir dengan sukses. Selanjutnya, sekarang mari kita persilakan grup pertama untuk tampil. Zhang Heng, siapa yang mengizinkanmu duduk di sini? ACMPH, Nona Su. Saya ingatkan, perusahaan hiburan saya baru saja menginvestasikan 100 juta untuk acara ini. Kamu pikir saya tidak layak duduk di kursi juri? Kamu, Dengan Zhang Heng di sini, juara malam ini pasti milik saya. Babak ini akan dimainkan oleh 4 peserta. Mereka akan memainkan satu lagu bersama, dan juri akan memilih. Peserta dengan suara tertinggi akan lanjut ke babak berikutnya. Lagu yang akan dibawakan oleh grup pertama adalah Rain All Night oleh Joluen. Sangat indah, Rusue memang layak disebut diva. Biola ini sangat berkesan.
Apakah diva itu melakukan kesalahan? Seruling di bagian belakang. Sepertinya lebih stabil daripada diva Rusue. Saya memilih Jiang Rusue. Dia adalah diva baru yang pantas, ketiga lainnya. Bukan tandingannya. Terima kasih atas pengakuan Tuan Zhang. Xiang Heng, kamu terlalu tidak profesional. Penampilan Jiang Rusue tadi jelas ada cacatnya. Menurut saya, permainan seruling lebih menonjol. Kaget. Saya tidak mendengar cacat apapun. Setiap peserta memiliki selera musik yang berbeda. Suemyu, kamu tidak bisa hanya karena tidak setuju dengan pendapatmu, lalu mencap orang lain tidak profesional. Kamu hanya mencari-cari alasan. Nona Su, kalau kamu tidak puas, mari kita dengar pendapat ketiga juri lainnya. Saya tidak mendengar kesalahan dari diva Rusue. Justru serulingnya yang terlalu menonjol. Dan terlalu banyak menunjukkan diri, saya tetap memilih diva Rusue. Saya juga memilih diva Rusue, menurut saya suara saya tidak terlalu penting. Nona Su, lihatkan, ini selera semua orang. Pemungutan suara sudah unggul. MC bisa umumkan hasil pemungutan suara. Pemenang grup pertama adalah Nona Jiang Rusue. Mari kita beri selamat padanya. Lanjut ke babak berikutnya. Ini adalah kekuatan modal. Suemyu Lini, kalian semua tunggu saja. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Sekarang persilakan peserta grup berikutnya, Linyi. Aku ingatkan, selagi masih ada waktu. Lebih baik mundur saja, atau kau akan kalah memalukan. Menurutmu kemenanganmu itu keren? Kamu. Aku malas berdebat sia-sia denganmu. Kalau begitu lihat saja aku mendaki puncak, langkah demi langkah. Menuju tahta juara. Juara terakhir ini jatuh ke siapapun kecuali dirimu. Kamu. Bandel banget sih yang Master Zhang ini. Sebentar lagi akan kubuat kau sadar realita. Akan kuajarkan cara jadi manusia. Peserta grup kedua sudah naik panggung. Boleh tanya, lagu apa yang akan kalian mainkan selanjutnya? Kami akan memainkan Flight of the Bumblebee. Ini jelas-jelas menjebak Linyi. Waduh, Nona Su, masa ini disebut menjebak? Aturan kompetisi menyatakan lagu, setiap peserta dipilih melalui voting. Jangan Demi Lini. Kau mau langgar aturan kompetisi? Tidak. Lalu atas dasar apa kau membatalkan hasil voting? Penonton voting saja tidak diakui. Nona Suemyu jelas-jelas memihak Linyi. Terang-terangan banget sih. Iya, pasti ada kecurangan. Flight of the Bumblebee adalah lagu gesek barat khas. Sangat tidak ramah untuk alat tiup. Apalagi Linyi memilih Suona yang merupakan alat tiup tersulit. Ini jelas sengaja menjegalnya. Lalu kenapa? Kalau dia tidak bisa memainkan. Artinya kemampuannya payah, dia sendiri yang lemah. Program ini kan untuk mencari bakat. Mana ada yang kuat mengalah ke yang lemah. Takut ya? Minggir sana. Siapa bilang aku tidak bisa? Flight of the Bumblebee ya Flight of the Bumblebee, aku tidak peduli. Linyi jangan maksa. Tenang, aku akan membuat mereka menyerah total. Cepat sekali. Dia benar-benar berhasil. Inikah kemampuan Linyi? Ya ampun, apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Meski sudah berkali-kali dikejutkan Linyi, tapi berikutnya tetap akan terpukau lagi.
Sialan, berhasil lagi dia pamer. Bangsat, main cepat. Mana mungkin aku kalah dari alat musik kuno ini. Selesai. Sial, jari-jariku kram. Sialan. Tuan Sang, kalau kita biarkan Linyi terus begini, bagaimana dengan gelar juaraku? Tenang, siapa yang menang, itu tergantung padaku. Lao Zhang, lihat, ini bukan investasi kecil Su. Swardaxia. Ah, peserta tahun ini. Tidak ada yang bisa menyaingi bintang panggung. Apa yang Minarek? Hei, bukankah ini muridmu, Linyi? Jangan sebut namanya, dia punya bakat yang luar biasa. Tapi dia tidak mau membela negara. Itu benar-benar menyia-nyiakan bakat. Tapi dia ikut kompetisi. Apa? Lihat, Bagus, akhirnya dia muncul. Hahaha, siapkan mobil. Aku akan ke tempat kejadian. wow. Senior, kamu benar-benar idolaku. Linyi juara. Aku kalah dengan lapang dada. Kamu juga tidak buruk. Aku pikir suara ini seharusnya tidak ada perdebatan. Aku memilih Linyi. Terima kasih atas pengakuan Nona Su. Tunggu. Aku punya keberatan. Zhang Heng, apalagi yang kamu mau? Linyi sudah memainkan tarian lebah liar. Bukankah itu sudah cukup membuktikan kemampuannya? Memainkannya lagi bagaimana, musik pada akhirnya harus enak didengar, suara rusaknya itu. Kedengarannya sumbang dan bising, menyakitkan telinga. OCD-ku kambuh, suara ini. Aku memilih piano. Kamu, Tidak puas? Mari kita tanya 3 juri lainnya. Pendapat mereka. Guru Feng, kali ini bagaimana kamu akan memilih? Nona Su, aku memang tidak bisa menikmati suona kuno ini. Aku tetap memilih piano. Wang Feng, berapa banyak keuntungan yang kamu dapat dari Zhang Heng? Kamu begitu tidak adil pada penonton. Bisa membanggakan semua orang? Jangan asal tuduh, Nona Su. Kamu punya bukti? Kalau kamu terus bicara sembarangan, hati-hati aku bisa menuntutmu karena pencemaran nama baik. Apapun yang kamu lakukan, aku mensponsori acara musik ini. Untuk memilih bakat nasional untuk kompetisi internasional. Kalian yang bersekongkol seperti ini sangat. Tidak bertanggung jawab terhadap negara, Nona Su. Jangan asal tuduh, selera musik memang subjektif, kamu tidak bisa hanya karena tidak setuju dengan pendapat kami. Lalu bicara senaknya. Kamu bilang bagus. Aku tidak merasa bagus, ada masalah? Kemampuan Linyi malam ini. Semua penonton di sini bisa menyaksikan. Oja, kenapa aku tidak melihatnya? Kalian semua bersekongkol, memaksakan skenario, memutarbalikkan fakta. Tidak takut akan dicap buruk di dunia musik? Suona Linyi adalah yang terkuat. Skenario, skenario, skenario. Kalian para penonton, apa kalian mengerti seni? Skenario, keluar. Semuanya, bicara pelan-pelan. Lagi pula, pemungutan suara belum selesai. Harusnya dengar pendapatku dan Alun juga. Menurutku suona Linyi keren banget. Aku memilih Linyi, aku juga berpikir begitu. Jadi aku juga memilih Linyi. Pembawa acara, cepat umumkan. Sekarang, saya umumkan pemenang grup kedua adalah Linyi. Mari kita beri selamat padanya. Maju ke babak berikutnya. Terima kasih atas pengakuan dari semua penonton. Aku bisa maju ke babak berikutnya. Linyi terbanglah, fansmu selalu mendukungmu. Linyi, kamu layak, kami selalu mendukungmu. Dukung Linyi, dukung musik tradisional.
Para penonton, pertandingan kita di paruh malam sudah selesai, kita istirahat 2 jam. Lalu bersiap untuk pertarungan terakhir. Lin Yi juara. Selamat. Lin Yi juara. Kakak senior, penampilanmu malam ini sangat luar biasa. Kakak senior. Lupa memperkenalkan diri? Aku murid terakhir Pak Zheng, adik juniormu. Oh, jadi adik junior Su, bagaimana kamu tahu aku kakak seniormu? Selain kakak seniorku, tidak ada orang lain yang memiliki keahlian tinggi dalam musik tradisional. Nona Su, kamu benar-benar. Semuanya sudah direbut oleh Lin Yi itu. Sepanjang malam melawanmu, sama sekali tidak menghargaimu sebagai senior. Menganggapmu tidak ada. Aku akan segera kembali dan melaporkan ini pada guru. Senior, aku ingin mengajakmu makan, bolehkah? Baiklah, kebetulan ada waktu istirahat 2 jam. Lalu kita mau makan apa? Tuan Zhang, kalian yakin? Membiarkan Lin Yi lolos begitu saja? Dia pasti akan menjadi hambatan terbesar di final. Ini semua salahmu, membiarkan Lin Yi masuk final. Tuan Zhang, aku juga hanya ingin mencegahmu membuat marah banyak orang. Jangan banyak bicara, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau di atas panggung kita tidak bisa mengalahkannya, di luar panggung. Kita bisa menyelesaikannya, bukan? Ah, Lin Yi benar-benar tampan. Aku umumkan. Mulai hari ini, Lin Yi adalah idolaku. Lin Yi adalah dewa bagiku. Ah? Xiao Sui Zaodong. Mumu. Oh, Lin Yi. Lin Yi, aku adalah penggemarmu. Akhirnya aku bertemu denganmu secara langsung. Kamu sangat tampan malam ini. Halo, halo. Senior, aku perkenalkan. Keduanya adalah anggota bandku. Hello. Tuan Lin, maaf membuatmu melihat hal yang memalukan. Tidak apa-apa, kalian adalah teman. Nona Su, berarti kalian juga temanku. Silakan duduk, Tuan Lin. Baik. Minger. Nona Su, kamu membawaku untuk bertemu anggota bandmu. Untuk apa? Aku pikir, aku sudah menjelaskannya dengan jelas, senior. Aku ingin kamu bergabung dengan bandku. Nona Su, terima kasih banyak telah membantuku malam ini. Dan sangat menghargai kemampuanku, tapi aku benar-benar tidak berpikir. Senior, jangan buru-buru menolak band kami. Pasti akan memberimu perlakuan terbaik. Kartu hitam, ya ampun, benar-benar membuat iri. Senior, di dalam ini ada 10 juta, anggap saja sebagai biaya kontrakmu. Selain itu, setiap tahun aku akan memberimu 10 juta sebagai biaya manajemen. Dan juga, tidak kurang dari 30 pertunjukan setiap tahun. Tentu saja, biaya pertunjukan dihitung terpisah. Nona Su, aku pikir kamu salah paham, aku tidak mengeluh tentang uang. Pertunjukanku malam ini juga bukan untuk uang. Kalau begitu, bagaimana dengan kecantikan? Kakak Lin Yi, asalkan kamu bergabung dengan band kami. Aku bisa menyerahkan diriku, tolong jadian denganku ya. Xiao Sui, Xiao Sui, kamu ngomong apa sih? Shi Xiong pasti tidak akan bersamamu. Baiklah, ternyata badut itu adalah diriku sendiri. Shi Xiong, aku membentuk band sebenarnya untuk mengembangkan musik tradisional Tiongkok, musik tradisional kita di kompetisi internasional. Sudah kalah 5 tahun berturut-turut, tahun ini kalau bukan karena kamu, mungkin juga akan gagal. Untuk Tiongkok. Dia tidak bisa menandatangani kontrak dengan band kalian, dia hanya bisa menandatangani dengan kami. Magic Disc Entertainment. Dia tidak bisa menandatangani kontrak dengan band kalian. Dia hanya bisa menandatangani dengan kami Magic Disc Entertainment. Menandatangani denganmu? Kamu siapa sih? Lin Yi, kamu tahu tidak, Magic Disc Entertainment kami adalah perusahaan hiburan terbaik di Tiongkok. Banyak orang ingin menandatangani kontrak dengan kami, tapi tidak bisa. Bahkan yang Master Zhang bersedia menandatangani denganmu. Ini adalah keberuntunganmu yang sudah kamu dapatkan selama beberapa kehidupan, kali ini kamu bisa menandatangani. Aku sudah berusaha keras, asalkan kamu mau menandatangani.
Aku juga akan memaafkanmu, mengizinkanmu terus mengejar aku. Asalkan kamu bisa membuatku senang, aku akan setuju untuk menjadi pacarmu lagi. Linyi. Kalau begitu aku harus berterima kasih ya. Begini saja Linyi, 1 juta setahun untuk biaya kontrak. Langsung tanda tangan selama 10 tahun, setahun sekali mengeluarkan album. Menjamin masa depanmu, tidak perlu khawatir. Kalian berdua pasangan anjing, wajah kalian benar-benar. Satu lebih besar dari yang lain, kalian menganggap Linyi sebagai apa? Satu selingkuh dan mencari yang lebih tinggi. Yang satu lagi menggoda pacarku, memberiku tanduk hijau. Sekarang malah berani berdiri di hadapanku. Memintaku menandatangani kontrak perbudakan ini, kalian berdua. Linyi, kamu sebelumnya tidak berani berbicara keras padaku. Linyi yang dulu sudah mati, kamu yang memilihnya idola. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak ngomong apa-apa. Aku bilang sekarang aku adalah Nyohuru Linyi. Kamu sekarang masih karyawanku. Aku perintahkan kamu harus menandatangani Magic Disc Entertainment. Benar Linyi, kalau kamu tidak menandatangani dengan kami akan melaporkanmu, nanti opini publik meluas. Aku lihat kamu masih bisa debut di dunia musik. Karyawanmu. Kalau begitu aku tidak tahu kapan Nyonya Jiang pernah menandatangani kontrak denganku. Kapan kamu pernah membayarkan asuransi sosial untukku? Dan kapan kamu pernah memberiku gaji? Aku? Jiang Rusue, apakah kamu sudah lama melupakan bagaimana aku membantu kamu langkah demi langkah sampai sekarang? Apakah kamu sudah lama melupakan siapa yang menghisap darah siapa? Linyi, akhirnya kita punya studio sendiri. Kali ini berkat kamu. Linyi, bisakah kamu mengundurkan diri dan membantuku? Aku sangat membutuhkanmu. Tenang, aku pasti akan selalu di sisimu. Tapi aku tidak bisa membayar gajimu. Aku akan selalu gratis untukmu, Bos Jiang. Linyi, ini tidak bisa ditulis. Bisakah kamu membantuku? Kamu yang terbaik. Pergi dan bicarakan kontrak Gunyan untukku. Bahkan kerjasama sederhana ini tidak bisa diselesaikan. Benar-benar bodoh. Linyi, pergi dan lakukan pekerjaan kasar. Pergi. Karena kamu sudah membantuku berkali-kali. Lalu apa salahnya membantuku sekali lagi? Asalkan kamu menandatangani kontrak dengan Mudia Entertainment. Kamu bisa membantuku naik ke tahta juara. Jiang Rusue. Kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Benar-benar tidak punya hati nurani. Aku benar-benar meragukanmu. Apakah kamu punya hati? Apa kalian berdua ini berani-beraninya bicara seperti itu padaku? Kamu siapa sih? Berani bicara seperti itu pada temanku. Aku sudah tidak punya kata-kata untukmu, kalian berdua cepat pergi. Linyi, aku serius bicara soal kontrak denganmu. Jangan sampai kamu tidak mau minum arak, malah minum hukuman. Lalu bagaimana kalau aku memang tidak mau? Linyi, aku akui kamu punya beberapa sedikit bakat, bisa membuat beberapa inovasi kecil yang cukup baru. Tapi kamu pikir dengan hal-hal kecil itu, kamu bisa melawan seluruh modal? Melawan seluruh industri hiburan Daxia? Aku beritahu kamu, industri hiburan, modal yang menentukan, membuatmu hidup ya hidup, membuatmu mati ya mati. Jika kamu baik-baik bicara kerjasama dengan kami, semuanya akan lancar. Bahkan jika kamu ingin juara di kompetisi malam ini, itu juga bisa diberikan padamu. Bukankah kamu sudah berjanji akan membuatku juara? Pergi. Linyi, jika kamu tidak mau bekerja sama dengan kami, aku punya banyak cara untuk membunuhmu. Zhang Heng, jangan kamu pikir kalian Magic Disc Entertainment bisa menguasai segalanya. Nona Su, saya sarankan Anda jangan terlalu banyak ikut campur. Saya tahu Irhak Jengki Alkangeta yang bisa mendukung Anda, tapi apakah Anda pikir Pak Seng akan berkonflik dengan kami, Magic Disc Entertainment, hanya demi asisten kecil ini? Zhang Heng, apakah Anda tahu siapa Linyi sebenarnya? Siapa dia? Zhang Heng, apakah Anda tahu siapa Linyi sebenarnya? Siapa dia? Dia cuma sampah. Saya ingin melihat seberapa banyak cara yang Anda miliki untuk membuat saya tidak bisa sukses seumur hidup. Linyi, Anda benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Jika saya mau, setiap kali Anda merilis satu lagu, saya akan merilis 10. Setiap kali Anda mengadakan satu konser, saya akan mengadakan 10 pada waktu yang sama. Sehingga Anda tidak akan mendapatkan sedikit pun perhatian dan eksposur. Magic Disc Entertainment memiliki begitu banyak bintang besar. Di musik pop ada 4 raja, di musik klasik ada 2 ratu. Bahkan di instrumen tradisional yang paling Anda kuasai, ada grup wanita Jiuxia, belum lagi lebih dari 10 influencer dan lebih dari 20 selebriti terkenal. Meskipun Anda sangat berbakat, apakah Anda bisa melawan 50 orang? Hanya 50 orang? Bahkan jika Anda mengerahkan 100, 1000 orang untuk menghadapi saya,
Saya akan tetap menginjak Anda dengan kuat. Linyi, Anda benar-benar besar mulut. Linyi, apakah Anda pikir hanya dengan suona Anda yang jelek itu Anda bisa meremehkan seluruh industri hiburan Tiongkok? Apakah Anda tidak punya rasa hormat? Linyi, semua omong kosong yang Anda ucapkan pada akhirnya akan menampar wajah Anda sendiri. Saudara Linyi, apakah Anda serius? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menghancurkan kreativitas Magic Disc Entertainment Anda. Besar mulut sekali, berani mengatakan di depan saya bahwa Anda akan menghancurkan industri hiburan Tiongkok. Besar mulut sekali, berani mengatakan akan menghancurkan industri hiburan Tiongkok. Tempat ini memang untuk orang rendahan, sangat kotor. Dengan status saya, biasanya saya pergi ke restoran bintang Michelin. Anda pasti salah satu dari 4 raja Magic Disc Entertainment. Pangeran Piano, Liun, bukan? Sangat elegan, sangat tampan. Apakah Anda yang mengatakan akan menghancurkan semua artis di industri hiburan Tiongkok? Anda benar-benar besar mulut. Saya tidak bermaksud meremehkan Anda. Saya hanya mengatakan bahwa semua orang di Magic Disc Entertainment adalah sampah. Anda. Aku malas berdebat mulut denganmu. Kalau kamu mampu, ayo kita uji. Lihat siapa yang sebenarnya sampah. Ayo kita uji, apa sih yang kamu sombongkan? Sudah lama aku tidak suka dia, HMPH. Linyi, kami mendukungmu. Saudara Linyi, ayo kita uji, biar dia tahu. Orang desa, kelas rendah, masih meremehkan ini. Dia pikir dia siapa sih? Baiklah, ayo kita uji. Katakan, bagaimana caranya? Begini saja. Kita pakai alat musik yang paling kita kuasai untuk membuat lagu. Menarik pelanggan untuk bos, lihat siapa yang bisa menarik lebih banyak bisnis, itu yang menang. Jika kamu kalah, kamu harus menandatangani kontrak dengan Modie Entertainment. Jika aku kalah, aku akan keluar dari dunia musik, pensiun mulai sekarang. Bagaimana? Setuju. Kalau begitu, aku yang mulai dulu. Bos, pergi. Ambilkan aku piano. Kamu bodoh ya? Di warung barbeque mana ada piano? Dia benar-benar minta piano ke bos barbeque. Dia bodoh ya? Li Tianwang, di sini hanya ada biola. Tempat apa ini? Bahkan piano standar saja tidak ada. Di Hilton, mereka selalu siapkan Steinway. Tunggu aku tampil. Inilah yang disebut musisi, betapa indahnya. Betapa magisnya. Memang ada bakat, tapi otaknya kayaknya kurang. Mainkan lagu seperti ini di warung barbeque. Mau menarik pelanggan atau mengusir pelanggan? Sekelompok sampah yang tidak bisa menghargai seni tinggi, lagu ini. Kesadahan Bakable, Payasannya di Vienna Golden Hall. 3.000 saja harganya. 500 pound. Hanya orang bodoh dan kaya yang akan menonton. Sepertinya Li Tianwang tidak bisa. Kalau begitu, sekarang giliranku. Tidak bisa, ini tidak boleh dimainkan di sini. Bos, kenapa tidak boleh dimainkan di sini? Itu kan suona, hanya dimainkan saat ada pemakaman. Kamu mainkan di depan warungku, itu seperti mengutuk aku mati. Tidak bisa, terlalu sial. Bos, dia adalah seniman musik tradisional, mainnya sangat bagus. Biarkan dia mencoba. Bos, beri kami satu kesempatan. Dia pasti bisa menarik banyak pelanggan untukmu. Bukan aku tidak mau membantu, tapi ini terlalu sial. Bos, kami bisa bayar. Bukan masalah uang, sepertinya hari ini sudah ditakdirkan. Kalian tidak bisa tampil, ini bahkan belum mulai. Langsung diskualifikasi. Kamu kalah, 2, 3, 4, 5 orang lo. Li Tianwang kita berhasil mengajak 5 orang lo. Sementara kamu belum mulai lo. Ngawur, kita belum mulai, mana bisa dibilang kalah. Iya. Kalau gitu, ayo mulai dong. Iya, semalaman nggak mulai. Apa kita harus? Nangge semalaman? Gini aja. Kita kasih waktu 1 menit, kalau dalam 1 menit
Kalian bisa main dengan sukses, berarti kalian menang. Kalau nggak bisa main, berarti kalian kalah. 50 detik lo. Bos, pernah dengar pepatah, suona berbunyi, emas berlimpah. Wah, pernah dengar. Bos, suona ini bukan cuma untuk acara duka. Acara bahagia, pernikahan, pembukaan, semuanya pakai suona. Seperti pepatah, suona berbunyi, emas berlimpah. Dewa kekayaan datang, keberuntungan melimpah. Ini acara bahagia, mana bisa dibilang sial. Kalau kamu bilang gitu, kayaknya bener juga ya. Iya bos, kita ini mendoakan dewa kekayaan datang ke sini. Malam ini pasti sukses, bisnis lancar. Bagus, bagus, silakan. Tinggal 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5. Untuk bos yang percaya tahayul, harus pakai cara tahayul juga. Lini ini otaknya cerdas banget. Ritmenya keren banget, kakak Linyi ini. Sekali lagi kasih aku kejutan besar. Musik ini baru cocok sama barbecue. Tadi musik apa sih? Kayak musik neraka. Musik apa ini? Keren banget ya. Ayo lihat-lihat, daging kambing sapi 10.004 tusuk. Semua sayuran 1.000, cuma 1.000. Bos, aku mau 10 tusuk sapi. Aku mau 8 tusuk. Lagu bagus, lagu ini sempurna menggabungkan alat musik klasik dengan kekuatan dan ritme musik modern. Lagu ini pasti jadi hit tahun ini. Bagus sekali lagi. Lini kamu yang terbaik. Kakak Lini, aku sayang kamu. Sangheng, sekarang hasilnya sudah jelas, kan? Apa-apaan ini penonton sampah? Sama sekali tidak punya selera tinggi. Kita sedang bertanding siapa yang bisnisnya lebih baik, bukan siapa yang lebih banyak orang. Linyi, kamu sombong apa sih? Zhang Heng, mulut anjingmu tidak bisa mengeluarkan gading. Kita sudah menarik begitu banyak orang, bagaimana bisa dianggap kalah? Lihatlah sampah-sampah kelas bawah ini, hanya bisa menghabiskan 2-3 yuan. Apa itu bisnis? Sangheng, kamu mau main apa lagi? Begini saja, aku juga tamu di warung barbeque ini. Hari ini, aku akan menghabiskan 5 juta yuan untuk Raja Li. Berapa tusuk yang harus aku buat? Tuan Zhang, memang pria yang mengeluarkan uang itu paling keren. Aku tanya kalian, menyerah atau tidak? Aku bersedia untuk Lini. Nona Su, aku tahu kamu bersedia untuk Linyi. Menghabiskan seluruh harta, tapi... Apakah kamu sahabat aku? Aku bersedia untuk Tuan Lin. Menghabiskan 10 juta yuan. Aku bersedia untuk Tuan Lin menghabiskan 10 juta yuan. Benar-benar, sekali suona berbunyi, emas berlimpah. Siapa sih yang manis ini, datang mengganggu urusan kakek? Nona Liu, kenapa kamu datang? Liu Meng Meng. Kenapa dia datang? Siapa dia? Kamu tidak tahu? Dia adalah putri dari Entertainment Kyoto. Putri bangsawan, keluarga kaya raya. Tuan Zhang, siapa sih yang manis ini? Hingga kamu harus berlutut untuknya. Ayah, Tuan Zhang, kenapa kamu memberikan hormat sebesar ini untukku yang manis? Aku tidak pantas menerimanya. Pejingin, Perani tidak hormat pada. Putri Liu dari Entertainment Kyoto. Nona Liu, maaf, aku tidak tegas dalam mengawasi bawahanku. Aku sudah menghukum mereka untukmu. Cowok, aku suka lagumu. Kamu mau menandatangani kontrak denganku? Nona Liu, maaf ya, Lini. Baru saja sudah setuju untuk menandatangani kontrak dengan band kami. Sayang sekali.
Kalau begitu, kamu menikah denganku saja. Tentu saja tidak, sama sekali tidak. Ini juga tidak Paul. Kalau begitu, kemana aku harus mendengarkan lagu yang indah ini? Nona Liu, ini tiket masuk acara varietas kami. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa datang untuk melihat. Terima kasih, aku pasti akan datang. Tuan Sang, sepertinya kita tidak bisa memaksa Linyi untuk menandatangani kontrak. Bagaimana dengan pertandingan di babak kedua? Linyi. Ternyata Anda juga sangat dekat dengan Nona Liu. Kami tidak tahu bahwa Anda adalah orang penting. Kami telah menyinggung Anda. Anda yang mulia jangan ingat kesalahan orang kesal. Saya menghormati Anda dengan sejelas anger. Saya akan minum duluan sebagai tanda hormat. Minta maaf. Maaf, Kamu membuat saya malu, berkali-kali mencari masalah dengan saya. Bahkan memanipulasi pertandingan saya, dan memaksa saya menandatangani kontrak perbudakan. Bukankah kamu sangat percaya diri? Apa yang kamu lakukan sekarang? Saya hanya bercanda. Bercanda. Hanya dengan kata, bercanda, apakah semua yang kamu lakukan akan dihapus begitu saja? Saya sedang tidak waras karena kebodohan saya saat itu. Saya memukul diri saya sendiri. Maaf, saya salah. Cukup, kamu segera pergi dari sini. Saya tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Linyi, asalkan kamu minum anggur ini, semua dendam kita akan dihapus. Setelah minum, kalian berdua segera pergi. Kami akan pergi sekarang. Pergi. Nona Liu, maaf telah membuat Anda melihat hal yang memalukan. tidak apa-apa. Saya sudah sering melihat situasi seperti ini. Kakak senior. Kita pergi dulu, pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Baik. Tenggorokan saya, kenapa tidak bisa mengeluarkan suara? Teman-teman penonton, selamat datang di final Suara Dasia. Segera, kita akan menyambut. Pertama, dari grup pertama kita, Nona Jiang Rusue yang luar biasa. Ratu Rusue. Ratu Rusue, Ratu Rusue. Ratu Rusue melawan pemenang babak kedua, Tuan Linyi. Apakah Tuan Linyi ada di sini? Saya Raza, Linyi tahu dirinya bukan lawan yang sepadan dengan Ratu Rusue dan melarikan diri dari pertandingan. Benar. Saya rasa kemampuan Linyi juga tidak seberapa. Tidak bisa dibandingkan dengan Ratu Rusue. Mungkin dia juga sadar diri dan memilih untuk mengundurkan diri dari pertandingan. Saya Raza, Linyi tidak seperti orang seperti itu. Alon. Kamu tidak mengenal Linyi. Kalian baru kenal beberapa jam aja, dia ini. Sombong banget. Hari ini berani telat. Besok berani rusak acara kompetisi. Orang kayak gini harusnya didiskualifikasi. Belum terkenal aja. Sudah acting kayak artis gede. Artis model begini nggak boleh. Kabur di saat terakhir, bikin Ratu Rusue kita nunggu di atas panggung. Linyi ini harus di blacklist. Kalian ngomong apa sih? Kemampuan Linyi, senior orang lihat. Pasti ada sesuatu. MC, kita harus nunggu sampai kapan? Harus ada batasnya dong. 1 menit terakhir. Kalau Tuan Linyi masih belum datang, berarti mundur sendiri. Tunggu dulu. Ini nggak mungkin. Tuan Zhang, kamu ini maksudnya apa sih? Enggak. Kok dia masih datang? Gimana nih? Nggak tahu. Gak apa-apa, suaranya udah rusak. Datang pun nggak bisa ikut kompetisi. Beneran benur.
Aku lihat sendiri dia minum anggur beracun. Tuan Linyi sudah tiba tepat waktu di lokasi kompetisi. Maka saya umumkan, final sekarang dimulai. Tunggu dulu. Sebelum kompetisi mulai, aku mau tanya dulu. Tuan Zhang di kursi juri. Kenapa kamu naruh racun di anggur Linyi? Astaga, apa yang aku dengar? Zhang Heng racunin Linyi? Inikah kejamnya dunia hiburan? Serem banget. Ngomong sembarangan lo. Ini fitnah. Fitnah. Terus kenapa Linyi abis minum anggur darimu? Langsung keracunan? Gimana kamu jelasin ini? Chalazen APA? Kita segitu banyak orang minum anggur. Nggak ada yang kenapa-kenapa. Cuma suaranya yang keracunan. Menurutku, pasti dia makan sesuatu yang nggak bersih. Jadi suaranya rusak. Kapan aku bilang Linyi diracun sampai bisu? Aku cuma nebak. Wah, tebakan Tuan Zhang jitu banget. Banyak bacot. Lo bilang aku yang racun Linyi. Lo ada bukti nggak? Bukti? Aku memang nggak punya. Hah, nggak ada bukti? Nggak ada bukti ngomong apaan sih? Aku bisa lapor lo pencemaran nama baik. Zhang Heng, demi bisa bantu Jiang Rusue menang. Sampai tega dan jahat kayak gini? Nggak pilih cara. Apakah kamu tidak takut dengan hukum sebab akibat dan balasan dari langit? Balasan apa yang bisa kudapatkan? Justru kamu, Nona Su. Lain kali kamu keluar rumah, hati-hati ya. Jangan sampai tertabrak sopir mabuk, atau saat makan. Hati-hati jangan sampai diracuni bisu. Begitu, kamu dan Linyi. Kalian akan menjadi sepasang kekasih yang malang. Haha. Zhang Heng, apakah kamu hanya bisa melakukan hal-hal menjijikan dan licik seperti ini? Apakah kamu mengancamku? Jangan-jangan, Nona Su. Aku tidak mau menanggung ini. Aku hanya mengingatkanmu, niat baik saja. Nona Su, sekarang kamu sudah tahu. Akibat melawan modal, aku menyarankanmu, cepat-cepat pergi dari sini, kalau tidak, nasibmu akan lebih buruk. Jiang Rusue, jika ingin orang tidak tahu, jangan lakukan. Perbuatan kalian berdua, cepat atau lambat akan terungkap. Nona Su, kamu benar-benar naif dan lucu. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Linyi, di panggung kompetisi, kemampuanlah yang berbicara. Jika kamu ingin tampil, ingin menjadi juara, cepat ambil suona usangmu itu. Dan mainkan dengan baik. Jika kamu tidak ingin tampil, cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat. Untuk berpura-pura hila. Siapa bilang aku tidak bisa mainkan? Bagaimana kamu bisa bicara? Aku jelas melihat. Apa yang kamu lihat sendiri? Shi Xiong, ada apa denganmu? Zhang Heng racun Niman. APA? Kak Linyi, bagaimana perasaanmu? Tenggorokanmu baik-baik saja? Jangan sampai mengakhiri karirmu. Tidak apa-apa, aku tidak menelannya. Aku akan menangkapnya sekarang. Jangan gegabah, kalau dia tahu aku tidak keracunan. Dia mungkin akan melakukan trik licik lagi, dan itu akan sulit dihindari. Bagaimana ini? Berpura-pura keracunan, kita bertahan sampai babak terakhir. Masuk final, dan mengejutkan mereka. Pembawa acara, tolong umumkan aturan babak terakhir. Kedua peserta silakan pilih judul yang paling mereka kuasai dan paling sulit. Setelah pertunjukan selesai, 5 juri akan memberikan nilai, dan yang mendapat nilai tertinggi akan menjadi juara malam ini. Sekarang, final dimulai. Pertama, yang tampil pertama adalah penampil Jiang Rusue, Sang Diva. Bolehkah saya tahu lagu apa yang akan Anda bawakan? Saya akan memainkan lagu biola tingkat 10, lagu pengembara. Tampaknya Diva Rusue juga berjuang keras untuk menjadi juara. Lagu pengembara, tingkat kesulitannya tidak rendah. Lagu ini sulit. Dalam bentuk Tarian Chardash. Menggabungkan teknik ekstrim Pak Gun ini. Sangat menguji kemampuan pemain dalam pergantian posisi jari yang cepat. Teknik jari yang kompleks dan penguasaan teknik busur melompat. Memilih lagu yang kompleks memang mudah untuk mendapatkan skor. Tapi risiko kegagalannya juga sangat tinggi. Dengan level yang dimiliki Miss Jiang sebelumnya. Pilihan ini sangat berisiko. Mungkin dia terdesak oleh pemain Linyi. Suemu, kamu agak berat sebelah nih. Aku hanya menyatakan fakta secara objektif. Kamu.
Intro ini terasa sangat familiar. Maaf, aku terlalu ingin tertawa. Lagu ini begitu muncul. Rasanya Jong Rushwe kan kena masalah. Apakah ini BGM khususnya? Ini semua karena video pendek. Singe juga harus bertanggung jawab sebagian. Hancur, semuanya hancur, semuanya hancur, hancur, semuanya hancur. Hanya ini? Ini level aslinya? Terima kasih atas penampilan luar biasa dari Ratu Rushwe. Silakan para juri memberikan nilai. Menurutku penampilan Ratu Rushwe sangat bagus. Aku beri nilai 10. Miss Su, aku tahu ada yang tidak setuju. Mungkin Ratu Rushwe melakukan beberapa kesalahan besar dalam proses bermain. Tapi menurutku kesalahan ini bukan salahnya. Salah penonton. APA? Salah kita? Apa yang kamu bicarakan? Zhang Heng, ketahanan mental adalah bagian penting dari seorang musisi. Kamu malah menyalahkan penonton, terlalu tidak bermoral. Apa yang aku katakan salah? Beberapa penonton itu sampah. Cuma nonton video pendek, sudah merasa diri mereka berkelas. Menganggap video berkelas ini sebagai video lucu. Sanggup memalukan. Zhang Heng, kita sebagai musisi. Penonton adalah orang tua kita, segalanya bagi kita. Semua ini dicapai karena penonton, kamu berani menghina mereka. Kamu terlalu tidak bermoral. Ratu Su benar. Zhang Heng tidak punya batasan. Tidak pantas menjadi juri kita, turun. Kill ya. Silent. Sudah, jangan berdebat lagi, kalian berdua ada benarnya. Kemampuan Ratu Rushwe memang bagus. Lagu Song of the Wanderer ini patut diapresiasi. Kesalahan kecil di akhir juga tidak masalah. Saya memberinya nilai 9. Tingkat ini bisa dapat 9? Pria berminyak ini hanya berpura-pura adil. 9, 7, 6. Rushwe, skor akhirnya adalah 41. Terima kasih kepada para juri. Saya akan berusaha lebih keras lagi. Lebih baik lagi. Tuan Lini, lagu APA yang Anda bawakan? Karena Jiang Rushwe memilih lagu dengan tingkat kesulitan level 10, saya tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Saya memilih lagu tingkat profesional untuk Suona. By Miao Chao Feng. Itu adalah lagu tradisional yang sangat berharga. Tingkat kesulitannya melebihi level 10 biasa. Dianggap sebagai tingkat profesional, dan tidak hanya itu. Lagu ini juga membutuhkan teknik meniru suara burung yang kompleks. Sedikit salah saja akan fals, benar-benar tingkat kesulitan setan. Linyi terlalu sombong. Bukankah ini mencari masalah sendiri? Kemampuan Linyi sudah kita lihat. Dia memilih Bai Niao Chao Feng pasti ada alasannya. Itu suara burung kukuk. Ya, dan juga burung tekuker. Pasti burung tekuker. Burung layang-layang. Minarik. Kakak Linyi, sebenarnya ada berapa banyak kejutan yang belum kau beritahu padaku? Keren banget. Aku harus membawanya pulang. Tidak, Kakak Linyi. Pasti milikku. Juara. Kakap. Siapa juri di sini? Aku atau kalian? Linyi, aku sudah bilang padamu sebelumnya. Jangan pakai suona usangmu itu, lagu tradisional kuno.
Sejelek ini kamu tetap mainkan, kalau begitu. Aku terpaksa memberimu nilai 0. Apa? Bagus. Sekarang nilai tertinggi Linyi hanya 40, juara pasti milikku. Zhang Heng, jangan keterlaluan. Lagu Linyi ini, teknik, nada, dan emosi. Semuanya sempurna, dan tidak ada kesalahan sama sekali. Kamu memberi nilai 0? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sempurna? Di mana sempurnanya? Lagu yang tidak ada yang mendengarkan. Hanya sampah. Barang sampah seperti ini, kenapa aku harus memberi nilai? Zhang Heng, aku tidak akan membiarkanmu menghina budaya tradisional Tiongkok. Budaya tradisional adalah akar kita, tanpa warisan leluhur. Apa artinya kamu? Benar, kamu hanya berpihak, lagu Zigeuner Weisen. Juga budaya tradisional Barat, kamu terlalu mengagungkan Barat dan merendahkan. Budaya tradisional Tiongkok, kamu tidak pantas duduk di sini. Di kursi juri kami. Turan, Kalian sampah kelas bawah, aku akan menghancurkan kalian. Semudah menghancurkan semut. Zhang Heng, kau sampah tak berguna. Tidak punya etika seni, kami tidak butuh artis seperti kau. Turan. Turan. Kau tahu siapa aku? Aku adalah putra mahkota dari Magic Disc Entertainment. Seorang yang tidak akan pernah bisa kalian sentuh seumur hidup kalian. Super anak orang kaya. lalu bagaimana, Zhang Heng? Kau telah memicu kemarahan publik hari ini. Aku ingin melihat. Di hadapan Capital Entertainment, apa artinya Magic Disc Entertainment? Capital Entertainment? Apa artinya? Kau tahu siapa di belakangku? Koraku? Dia adalah legenda di dunia musik. Pak Sheng telah berjanji pada kami untuk melatih Rusue menjadi juara jika kau melawan kami. Berarti kau melawan Pak Sheng. Hati-hati, Pak Sheng akan menuntut balas. Kau bilang kau adalah murid Pak Sheng. Kenapa aku tidak ingat ada adik seperguruan seperti kau? Kau bilang kau adalah murid Pak Sheng. Kenapa aku tidak ingat ada adik seperguruan seperti kau? Kau bilang kau juga murid Pak Sheng. Dengan keahliannya dalam musik tradisional, mungkin. Lini, jangan kau sudah gila. Kau cuma tukang bersih-bersih. Kau bilang kau murid Pak Sheng. Kau tahu tidak? Seberapa tinggi standar menjadi murid Pak Sheng? Standar tinggi. Aku memang tidak tahu, yang aku tahu. Pak Sheng waktu itu hampir saja berlutut di depan ibuku. Hanya untuk meminta agar aku menjadi muridnya. Gore, Lini, Demi Pamer. Kau berani bicara sembarangan dan menghina Pak Sheng. Dulu aku benar-benar buta, sampai mengira kau adalah murid Pak Sheng. Linyi, seberapa besar kemampuanmu, orang lain mungkin tidak tahu. Tapi aku tahu. Semua, aku sudah bersama dia lebih dari 5 tahun. Tidak pernah sekalipun melihat dia berinteraksi dengan Pak Sheng. Juga tidak pernah mendengar dia menyebut satu kata pun tentang Pak Sheng. Kau bilang kau adalah murid Pak Sheng. Mengaku sebagai murid Pak Sheng. Kau pikir siapa yang akan percaya? Hampir saja kau bisa mengenal Pak Sheng melalui aku. Sayangnya kau buta, mengikuti pria itu, Zhang Heng. Tapi untungnya, ini membuatku menyadari. Siapa dirimu yang sebenarnya? Tidak salah merekomendasikanmu kepada guru. Kalau tidak, reputasi guru akan hancur, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Kamu pikir kamu pantas? Aku. Aku sudah lama menahanmu. Jangan terlalu lancang. Mantap. Nona Su, kamu adalah murid terakhir dari Pak Sheng. Kamu tidak mau keluar untuk membela nama baik Pak Sheng dan menjelaskan situasinya? Mau menjelaskan apa? Linyi memang adalah kakak seniorku. Bahkan Nona Su bilang begitu, apa mungkin? Kita benar-benar salah membantu orang? Su Mu, kamu tidak bisa hanya karena kamu dekat dengan Linyi, lalu membantunya berbohong, kan? Apa yang kamu omongkan? Zhang Heng, jaga mulutmu. Jangan ngawur, aku dan Su Mu bersih dan jelas. Kakak senior, ini bisa saja. Siapa ini? Mengaku sebagai muridku dan berbuat curang di sini? Guru. Pak Sheng. Pak Sheng. Kurang ajar, mengaku sebagai muridku dan menggelapkan pertandinganku. Kamu benar-benar berani. Aku pikir Magic Disc Entertainment ini tidak perlu dilanjutkan lagi, lebih baik tutup dan diperiksa segera. Pak Sheng,
Aku benar-benar tahu salah Anda. Anda maafkan aku, Pak Seng. Perci. APA? Kamu bukan murid Pak Seng? Orang bodoh yang tidak bisa melihat, mengira mutiara palsu sebagai yang asli. Tapi membuang harta yang sebenarnya seperti sampah. Kamulah murid Pak Seng. Ya, benar. Kamu membuatku menderita. Ini semua salahmu, kamu yang membuatku seperti ini. Seperti badut. Sudah sampai segini, kamu masih menyalahkan orang lain. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Linyi, semua pertandinganmu sudah aku lihat. 5 tahun ini, kamu tidak menyia-nyiakan dirimu, bagus. Bulan depan adalah pertandingan internasional. Kamu akan ikut serta bersama MUMU. Ya, Tidak masalah, guru. Kakak senior, menurutmu, dengan level kita sekarang, peluang menang kompetisi internasional besar nggak? kalian berempat jago banget main alat musik tradisional. Tapi gaya bermainnya terlalu kuno dan kaku. Kurang inovatif. Kalau begini, pas lawan Korea, Jepang, Amerika, dan negara-negara Eropa terus-terusan, bakal susah bertahan sampai final. Tapi bukannya alat musik tradisional emang harus kuno? Trust. Bisa inovatif gimana lagi? Enggak, alat musik tradisional atau barat. Bahkan alat musik Jepang, semuanya cuma alat musik doang. Dalam milih musik, nggak ada batasan mana milik kita atau kalian. Kita harus hancurin pemikiran kuno biar bisa terus inovatif dan bertahan sampai akhir. Mas Linyi bicaranya bener banget. Jadi lo, ada ide apa? Sebenarnya akhir-akhir ini gue banyak mikir. Menurut gue, lagu-lagu tradisional Tiongkok bisa banget dibangun di dasar musik kuno, terus digabung sama musik modern dan elemen-elemen lainnya untuk bikin berbagai gaya musik baru yang unik. Wah, lagunya unik banget. Ini ide lo, senior? Namanya apa? Gue pengen namain Gaya Tiongkok. Nama yang bagus. Yes, pasti kita bisa dapat peringkat bagus di kejuaraan internasional. Seneng banget? Kalian yakin bisa menang hadiah internasional? Kayaknya anggur spesial gue datang di waktu yang tepat. Nih, Perselang. AO. Senior. Gue beneran suka sama lo. Senior. Adik kelas, lo kebanyakan minum. Nggak kok. Maaf adik kelas, gue harus pergi. Senior. Jangan pergi, tinggal di sini. Bantu gue. Lo mabuk. Senior. Gue sadar banget. Gue tahu lo masih sakit hati dari hubungan sebelumnya. Dan takut disentuh lagi. Tapi gue beneran suka sama lo sejak pertama kali ketemu. Gue langsung suka.
Jadi, Shiseong, apakah kamu menyukaiku? Shimei, kebaikanmu padaku, perhatianmu padaku. Aku bisa merasakannya. Sebenarnya, aku juga menyukaimu. Baru saja, aku melihat mereka berdua masuk diam-diam. Sialan. Meng Meng ternyata diam-diam makan sendiri. Benar. Tidak bisa dimaafkan. Benar, tidak bisa dimaafkan. Aku juga ingin bergabung. Shiseong. Pagi. Shiseong, apakah kita tadi malam? Aduh, jahat. Aku belum cukup tidur. Xiao Sue, kenapa kamu di sini? Apakah kamu dan kami? Aku bergabung dengan kalian. Ah tidak, Shiseong, Shiseongku tidak bersih lagi. Aduh, pagi-pagi sudah teriak-teriak apa sih? Liu Meng Meng, kenapa kamu juga di sini? Apakah tadi malam bukan 3 orang, tapi 4 orang? Malam pertamaku. Kalian semua sudah bangun, ayo makan sarapan. Shiseong, kenapa kamu di luar? Kamu tidak ingat? Tadi malam kamu memaksa menciumku. Hasilnya kamu muntah ke badanku, jadi aku mandi. Setelah aku selesai mandi, kalian bertiga sudah tidur berpelukan. Lalu aku... Sudah, Shiseong. Jangan bilang lagi. Kami akhirnya sampai di sini. Kali ini, kita harus membawa pulang juara. Bakayara. Lin Yi, kamu memang datang kali ini. Aku akan membalas dendam 8 tahun lalu. Benar, Lin Yi, kali ini kamu tunggu saja mati. Lagi-lagi kalian berdua bodoh. Bahas dendam. Cuma kamu? Lin Yi. Dan kami. Hang Heng. Jiang Rusue. Tidak heran aku tidak bisa menemukan kalian. Kalian ternyata berkhianat. Semua karena kalian, asetku, segalaku, Modie Entertainment. Semua hilang, semua karena kalian. Benar, seharusnya aku menjadi ratu, tapi karena kalian. Bersembunyi, makan siang tidak ada makan malam. Terpuruk sampai sekarang, kalian masih tidak menyadari. Kesalahan kalian berdua benar-benar tidak bisa disembuhkan. Lin Yi, jangan terlalu sombong. Hari ini akan membuatmu merasakan kekalahan. Benarkah? Aku tidak berpikir begitu. Lin Yi, jangan berpikir. 8 tahun lalu mengalahkan kami, lalu merasa aman. Konsep instrumen musik Dacia terlalu ketinggalan zaman, semuanya. Sampah. Kalau tidak akan kami kalahkan selama 5 tahun berturut-turut. Dan sekarang, dengan bantuan Seng San dan kerjasama Jiang San, aku sudah mengerti semuanya tentangmu. Kali ini kamu pasti kalah. Benar, 8 tahun lalu, kamu bisa memenangkan 3 gelar berturut-turut. Hanya karena keberuntungan, tapi kali ini, aku pasti akan membuatmu merasakan penderitaan kekalahan. Omong kosong, tidak tahu apa yang dilakukan. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian kehebatan gaya Dacia. Nani, gaya Dacia? Gaya apa itu? Guitian sama, aku belum pernah mendengarnya. Gaya Dacia. Bahkan Lin Yi sebelumnya juga belum pernah menampilkan lagu gaya Dacia. Aku curiga dia hanya menakut-nakuti. Baka, kalian orang Dacia, hati kalian sangat jahat. Berpikir dengan cara ini bisa menghalangi semangat kami? Tidak mungkin, aku bertahu kamu, Lini, hari ini. Negara Sakura akan menginjak-injak negara Dacia dengan keras.
Pertandingan puncak suara dunia sekarang resmi dimulai. Pertandingan pertama antara negara Dacia melawan negara Sakura. Sudah siap? Jangan gugup, lakukan seperti latihan. Sebulan ini, Tim Dacia, lagu apa yang akan kalian mainkan? 100 tahun lalu, pahlawan nasional Huo Yuanjia, Chen Zhen, berjuang untuk Dacia, mengalahkan penjajah dari timur. Kami juga ingin meneladani para pendahulu. Dengan lagu Huo Yuanjia, melawan negara Sakura. Bagus, bagus, inilah semangat musik rakyat Dacia yang seharusnya dimiliki. Nani, apa artinya ini? Ini sangat berbeda dengan yang kalian sebut musik elektrik kuno. Sebenarnya, lagu APA ini, Guitian-san, kami juga belum pernah mendengarnya. Ya, Lingi yang jahat itu sebelumnya sering memainkan musik elektrik kuno dengan suona. Tidak menyangka dia menyimpan trik seperti ini. Baka Yuru, Bodo, Semuanya Sampa. Pertandingan pertama, pemenangnya Dacia, negara Sakura tersingkir. Kami menang. Selesai. Jepang benar-benar hancur. Sekarang, aku akan pulang. Harakiri. Ini. Hanya kebetulan menang sekali saja, musik rakyat Tiongkok biasa-biasa saja. Bagaimana bisa dibandingkan dengan simfoni barat kami? Benar. Simfoni barat kami adalah yang terhebat di dunia. Musik yang paling megah, apapun gaya Tiongkokmu, bagaimana? Bisa mengalahkan simfoni kami? Tiongkok selalu punya orang sepertimu, pengagum barat yang merendahkan negaranya sendiri. Selalu merendahkan negaranya sendiri, menjilat barat. Sangat konyol, simfoni pun apa? Kami tetap akan mengalahkannya. Babak kedua, kami persembahkan lagu, Ben Chao Gang Mu. Untuk orang-orang seperti Zhang Heng. Pengagum barat sepertimu, mari kita obati. Kekagumanmu pada barat, mari kita promosikan kesadaran nasional Tiongkok. Hebat. Lagu sebelumnya Huo Yuanjia adalah musik tradisional Tiongkok yang dipadukan dengan elemen metal baru. Lagu Ben Chao Gang Mu ini adalah perpaduan tradisional dan hip hop. Komposer Tiongkok tahun ini sangat hebat, benar-benar luar biasa. Inilah jiwa besar sebuah negara. Inilah gaya Tiongkok di kehidupan selanjutnya. Aku juga ingin lahir di Tiongkok. Mengapa hal-hal kuno Tiongkok ini bisa menyatu dengan sempurna dengan hip-hop barat kami? Tidak apa-apa, Tuan Robert. Kami masih punya simfoni, bukan? Symphony. Kami kalah, kami sudah tidak bisa diselamatkan. Juri. Babak kedua, pemenangnya Tiongkok, Amerika tersingkir.
Tiongkok kami terkenal dengan keramiknya, di antara keramik. Terutama keramik biru putih, babak ketiga. Kami akan mempersembahkan lagu, King Huachi, kepada dunia. Menyampaikan keindahan Tiongkok. Lagu ini sangat berbeda dengan lagu sebelumnya. Benar-benar memiliki perasaan luas dan menampung segalanya. Lin Yi, sampai kapan? Kau akan membuatku terpesona? Inikah toleransi Tiongkok? Aku merasakan keramahan yang menyenangkan, indah, benar-benar indah. Babak ketiga, pemenangnya Tiongkok, Korea tersingkir. Tiongkok kami tidak hanya memiliki toleransi yang luas. Semangat menyambut tamu dari segala penjuru, tetapi juga memiliki keberanian untuk menyapu bersih kejahatan. Menggetarkan kejahatan, babak terakhir. Kami akan mempersembahkan lagu, Da Hei Tian, untuk semua orang. Benar-benar aura yang menakutkan. Inilah kekuatan Tiongkok. Benar-benar memiliki kelembutan dan kekuatan, bisa menampung segalanya. Bisa mengguncang semua kejahatan. Inilah ekspresi terhebat dari Dacia. Ekspresi yang paling sempurna. Aneh, Suona yang biasanya sangat aktif. Kali ini kenapa tidak tampil? Tanpa Suona, masih terasa kurang lengkap. Tidak, dia sedang mengumpulkan kekuatan. Dia akan mulai. Aura yang sangat kuat. Semenjak Yang Begitu Menggemparkan. Kekuatan lagu ini sungguh mencapai puncaknya. Final, pemenangnya. Pemenangnya adalah Dacia. Simon Tersinker. Wah, bagus. Reputasi Dacia akhirnya sekali lagi mencapai puncak dunia. Senior, kita berhasil. Kita berhasil. Ya, kita berhasil. Ini untuk melunasi yang sebelumnya. Dasar menyebalkan, aku juga mau dicium. Wah, tidak boleh. Silent. Atas dasar apa? Atas dasar apa Lin Yi? Bisa seberuntung itu, menginjak kami sebagai batu loncatan. Langkah demi langkah menuju puncak dunia. Aku tidak terima. Aku mau dia mati. Mau dia mati. Jepang, Amerika, semua tidak ada apa-apanya. Ayo kita cari. Kerjasama dengan negara lain, pasti ada yang bisa mengalahkan Lin Yi. Pasti ada yang bisa membunuhnya. Kalian tidak bisa pergi. Aku sudah menahan kalian lama sekali. Zhang Heng, kamu juga terlibat dalam 5 kasus. Pemberian racun, pembuatan kecelakaan, menyewa pembunuh, dan lainnya, kasus pembunuhan berencana. Serta terlibat banyak kasus penggelapan pajak, penyalahgunaan jabatan, dan lainnya. Silakan ikut kami kembali untuk membantu penyelidikan. Kumohon, aku tahu salah. Kumohon lepaskan aku, lepaskan aku. Bukan tahu salah, tapi tahu akan ditangkap. Nona Jiang, sebagai kaki tangan. Silakan ikut kembali untuk membantu penyelidikan. Aku tidak apa-apa, ini hanya masa lalu yang sudah lama aku lepaskan. Masa depanku adalah menjalaninya bersama denganmu.